Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta sejarah? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tengah kota Banda Aceh, berdirilah sebuah bangunan megah yang dibangun dengan berbagai gaya arsitektur seperti India, Cina, Eropa, dan Aceh. Itulah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid yang indah ini punya sejarah panjang dan menghiasi sejarah Aceh dari masa ke masa. Bagaimana sejarah panjang Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh? Tentu hal ini sudah sering kita dengar atau membacanya. Tapi tahukah Anda semua bahwa Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang dibakar dalam Perang Belanda dengan Aceh kemudian dibangun kembali dengan tujuan utama bukan untuk sholat? Lantas, kalau bukan untuk sholat, tujuan utama masjid ini dibangun untuk apa? Mau tahu kisahnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa menekan tombol subscribe untuk membantu kami menyampaikan berbagai informasi sejarah. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang berdiri megah di tengah kota Banda Aceh memiliki peran yang cukup besar dalam gerak sejarah masyarakat Aceh. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa masjid ini telah dibangun sejak Sultan Alauddin Mahmud Shah yang memerintah sejak tahun 1292 Masehi dengan status sebagai masjid kerajaan. Pendapat lain mengatakan bahwa Masjid Baitur Rahman Banda Aceh dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1612 Masehi. Di sisi lain, ada pendapat mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang cukup megah di era Kerajaan Aceh beratap jerami. Apakah itu mungkin? Mengenai penggunaan jerami sebagai atap Masjid Baitur Rahman, saya meragukannya. Setahu saya, tradisi membangun bangunan dalam masyarakat Aceh pra-modern tidak dikenal penggunaan jerami untuk atap. Masyarakat Aceh dahulu selalu menggunakan daun rumbia sebagai atap bangunan. Di samping itu, atap berdaun rumbia lebih mudah saat dianyam dan kualitasnya lebih tahan terhadap berbagai kondisi cuaca bila dibandingkan dengan jerami. Pasca pembukaan terusan Suez tahun 1869 Masehi, letak Aceh yang berada tepat di pintu masuk Selat Malaka, perannya semakin penting. Apalagi Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hasil kebun, hasil hutan, dan hasil tambang yang banyak dicari para pedagang asing, termasuk Belanda. Dengan membuat berbagai alasan, akhirnya Belanda dengan kekuatan 3.000 pasukan menyerang Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Dalam sebuah pertempuran sengit di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal Kohler tewas ditembak oleh pasukan Aceh yang berada di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Serangan untuk menaklukkan Aceh pun gagal, dan sisa pasukan Belanda yang berjumlah kurang dari 1.000 orang akhirnya kembali ke Batavia. Setelah Belanda gagal dalam serangan pertama, apa sikap Belanda selanjutnya? Karena nafsu menguasai Aceh, khususnya dalam hal ekonomi, sudah sangat menggebu. Belanda melakukan serangan berikutnya pada bulan November 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten dengan kekuatan 13.000 pasukan. Perang pun berjalan dengan sengit di tengah memuncaknya wabah kolera saat itu. Keraton Aceh dan Masjid Raya Baitur Rahman berhasil dibakar oleh pasukan Belanda. Sultan dan para pembesar Aceh terpaksa mengungsi keluar kota Banda Aceh, tepatnya ke kawasan Pagar Air. Ironisnya, dalam situasi genting, Sultan Mahmud Shah meninggal akibat kolera.
Berhasilnya pasukan Belanda membakar Keraton Aceh dan Masjid Raya Baitur Rahman sekaligus menguasai kota Banda Aceh, membuat Jenderal Van Swieten sangat yakin Aceh sudah kalah dan bisa dikuasai sepenuhnya dalam waktu singkat. Benarkah anggapan Jenderal Van Swieten tersebut? Di tengah euforia pasukan Belanda merayakan keberhasilan serangannya yang kedua terhadap Aceh, ternyata masyarakat Aceh tidak menyerah begitu saja. Gerakan perlawanan terhadap Belanda dilakukan di mana-mana, khususnya di daerah luar kota Banda Aceh. Tokoh-tokoh masyarakat Aceh pun menggunakan masjid-masjid untuk menyusun strategi perang untuk melawan pasukan Belanda. Perang pun kembali terjadi dengan sengitnya di berbagai tempat di luar kota. Korban pun berjatuhan di kedua belah pihak dan jumlahnya tidak sedikit. Dahsyatnya perang telah membuat banyak kalangan masyarakat Aceh ikut dalam perang. Tidak hanya kaum lelaki, tapi juga perempuan dan anak-anak. Mereka ingin menjadi syuhada yang dianggap memiliki kedudukan sangat mulia di sisi Tuhan. Belanda benar-benar kewalahan dan jenuh menghadapi serangan balik pejuang Aceh yang berlangsung berkepanjangan. Berdasarkan pengalaman perang di tempat lain di Nusantara, awalnya Belanda memperkirakan perang di Aceh akan terjadi hanya beberapa bulan saja atau beberapa tahun saja. Tapi kenapa sudah 5 tahun lebih belum ada gejala-gejala perang akan berhenti? Padahal Keraton Aceh sudah dibakar, kota Banda Aceh sudah dikuasai Belanda, pejuang Aceh sudah banyak tertembak, dan banyak kampung yang dibakar oleh pasukan Belanda untuk menjatuhkan mental orang Aceh. Perang yang berkepanjangan di Aceh tidak hanya membuat pasukan Belanda jenuh dan juga keselamatan petinggi militer Belanda di Aceh sangat terancam, tapi juga telah membuat biaya perang Belanda di Aceh semakin membengkak parah. Lantas, bagaimana sikap Belanda mengatasi hal ini? Untuk mengatasi masalah ini, Belanda menempuh berbagai strategi untuk meredakan perang yang berkepanjangan, mulai dari kebijakan militer hingga kebijakan agama. Kebijakan di bidang militer yang ditempuh seperti terus menambah pasukan Belanda di Aceh dengan merekrut orang pribumi dari daerah lain di Nusantara dan membentuk pasukan elit yang bernama Marsose untuk menghadapi pejuang Aceh. Belanda juga membuat berbagai kebijakan yang terkait agama. Salah satunya adalah membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang pernah mereka bakar dalam perang sebelumnya. Pembangunan kembali Masjid Baitur Rahman Banda Aceh dimulai tanggal 9 Oktober 1879 dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Jenderal Van der Heyden selaku pejabat militer Belanda di Aceh saat itu. Biaya pembangunan Masjid Baitur Rahman saat itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Belanda hingga selesai tahun 1881. Setelah sepenuhnya selesai, masjid yang awalnya berkubah satu terlihat cukup indah karena gaya arsitekturnya adalah perpaduan dari gaya arsitektur Eropa, India, Cina, dan Aceh. Dengan selesainya Masjid Raya Baitur Rahman yang indah dan megah, apakah orang Aceh langsung menghentikan perang menentang Belanda dan kemudian mau bekerja sama dengan Belanda? Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang dibangun oleh Belanda walaupun terlihat megah dan berada di tengah kota, orang Aceh tidak ada yang mau salat di masjid itu pada awalnya. Di sisi lain, perang di berbagai tempat di Aceh terus terjadi dengan Belanda. Banyaknya perang di berbagai tempat di luar kota Banda Aceh sekaligus terus memupuk rasa benci dan dendam masyarakat Aceh kepada Belanda. Jadi, tujuan utama pembangunan kembali Masjid Raya oleh Belanda untuk meredakan perang Aceh yang berkepanjangan dan untuk menarik simpati masyarakat Aceh terhadap Belanda bisa dikatakan gagal pada masa awal. Dengan gagalnya Belanda menghentikan perang yang berkepanjangan, apakah Belanda kemudian meninggalkan Aceh begitu saja? Tentu tidak. Belanda terus berusaha menguasai Aceh yang kaya akan sumber daya alamnya. Caranya,
Diterapkanlah politik pasifikasi di Aceh sejak tahun 1908. Penggagas politik ini adalah Dr. Snoek Hurgronya. Namun karena ambisi Van Hees pada masa itu ingin menguasai Aceh melalui perang, maka gagasan Snoek Hurgronya tidak bisa langsung diterapkan di Aceh. Barulah ketika Jenderal Henry Nicholas Alfred Swart berkuasa, politik pasifikasi di Aceh diterapkan. Politik ini bertujuan meredam perang yang telah terjadi berkepanjangan dengan membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian, memperkenalkan pendidikan barat di Aceh, dan memberi jabatan tertentu kepada penguasa lokal di Aceh. Lantas, apa pengaruh politik pasifikasi terhadap Masjid Raya Baitur Rahman di masa selanjutnya? Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur di Aceh yang dilakukan oleh Belanda, dan sebagian kecil masyarakat Aceh mulai merasakan manfaatnya, maka rasa percaya kepada Belanda mulai tumbuh. Hal ini juga telah membuat sebagian kecil masyarakat Aceh menerima keberadaan sistem pemerintahan Belanda di Aceh, termasuk mulai mau salat di Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Belanda. Karena jumlah jamaah semakin banyak, maka tahun 1935 dilakukanlah perluasan Masjid Raya di sisi kanan dan di sisi kiri, sehingga totalnya menjadi 3 buah kubah. Perluasan juga dilakukan kembali pada tahun 1957 ketika Gubernur Aceh dijabat oleh Profesor Ali Hashimi, dan tahun 1992 kembali dilakukan perluasan ketika Profesor Ibrahim Hasan menjabat Gubernur Aceh. Demikianlah sejarah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang ikut mewarnai gerak sejarah masyarakat Aceh. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi semua para pencinta sejarah. Sebelum kami akhiri, sudi kiranya Anda menekan tombol like dan subscribe. Seandainya ada pendapat atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan mengisi kolom komentar, tentu dengan menggunakan bahasa yang santun. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.